Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Waramanito dengan NIM A11 2023 15307. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai paper saya, yaitu klasifikasi citra bencana alam multi-kelas menggunakan MobileNet V2 dengan application study, fine tuning, dan class imbalance handling. Jadi, untuk paper saya di sini yaitu untuk mengklasifikasikan dataset citra bencana alam. Jadi nanti tujuannya adalah membuat eh, web untuk melakukan analisis gambar bencana alam. Contohnya jika saya mengirimkan gambar kebakaran, maka akan dianalisis bahwa itu adalah gambar kebakaran. Oke, yang pertama-tama saya akan share dataset saya yang saya gunakan. Nah, di sini untuk datasetnya saya mau ngambil dari Kaggle. Untuk datasetnya di sini ada dataset disaster image dataset. Jadi dataset ini berisi ada 6 folder, ada damage infrastruktur, ada fire disaster, ada human damage dan land disaster dan lain-lain. Untuk pada project ini saya hanya menggunakan 5 folder, yaitu damage infrastruktur, fire disaster, human damage, land disaster, dan non damage. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan masuk ke dalam programnya saja. Untuk program di sini saya menggunakan Google Colab dan untuk langkah pertamanya di sini kita melakukan setup dan persiapan data dulu. Untuk di sini kita set up environment dan reproducibility dulu di sini. Untuk tempatnya di sini ada dataset awal yang nanti akan diekstrak ke menjadi dataset lokal dan dataset split. Kemudian untuk yang langkah selanjutnya di sini ada mengekstraksi data set yang sebelumnya dan melakukan data cleaning. Jadi untuk menghapus data yang korup, di sini terlihat bahwa ditemukan satu data korup. Kemudian di sini untuk kita akan menunjukkan statistik dan distribusi data setnya. Di sini ada diagram, yakni untuk menunjukkan jumlah setiap kelasnya ada berapa dan ada perbandingannya. Di sini yang paling dikit ada human damage dan yang paling dikit adalah non damage. Kemudian di sini saya membagi data splitting menjadi 70% untuk train dan 20% untuk fall dan 10% untuk testing. Di sini untuk konfigurasi generator dan class weight-nya, untuk ukurannya di sini saya menggunakan untuk image size-nya 224 kali 224 dan batch size-nya di sini ada 32. Untuk yang selanjutnya adalah visualisasi contoh hasil argumentasi untuk gambar 2. Di sini contohnya nih ada gambar asli, ada argumentasi 1, argumentasi 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk proyek ini saya mengkontribusi saya dalam mengkombinasi MobileNet dengan yang pertama dengan fine tuning strategi. Jadi kita akan mencari eh, konfigurasi mana yang paling optimal. Jadi kami akan menguji 4 di sini ada 0, 10, 30, dan 50 layer. Kita akan melakukan uji keempat itu. Kita akan mencari mana yang terbaik. Kemudian di sini kita mengenal fungsi model mobile net V2. Kemudian untuk bagian ini ada untuk melakukan training kepada 4 konfigurasi sebelumnya. Di sini saya sudah melakukan training di sini dan untuk hasilnya untuk yang 0 layer, 10 layer dan 30 layer dan 15 sudah selesai.
dan sudah muncul hasil masing-masingnya. Nanti cari mana hasil yang paling bagus. Di sini terlihat cara untuk kemudian kita tampilkan hasilnya untuk pada bagian visualisasi analisis hasil ablation. Di sini untuk tes akurasi, tes eval score dan tes makro. Di sini terlihat bahwa untuk bagian konfigurasi 30 layer tuh memiliki nilai yang tertinggi. Jadi kita nanti akan menggunakan uh, 30 layer karena untuk hasilnya tuh yang paling bagus. Nah, terbaik untuk yang konfigurasi 30 layer. Kemudian untuk kontribusi yang selanjutnya, saya di sini menggunakan uh, kombinasi MobileNet V2 dengan kelas imbalance handling. Jadi kelas imbalance handling itu diterapkan untuk eh, menangani distribusi kelas yang tidak seimbang pada CCD. Kan sebelumnya kelasnya itu tidak seimbang. Nah, tidak seimbang. Sehingga kita menggunakan menggunakan imbalance handling. Nah, di sini untuk yang pertama kita melakukan training untuk uh, MobileNet V2 final kita dan kita akan menambahkan kelas. Di sini sudah melakukan training dan sudah selesai. Kemudian kita bisa menunjukkan kurva training MobileNet V2 yang sudah saya training tadi di sini untuk akurasi dan lossnya pada kurva ini. Kemudian yang selanjutnya untuk evaluasi MobileNet pada test set. Jadi untuk ROC kursusnya di sini ada matriksnya dan ada eh, ROC curve-nya. Di sini disimpulkan bahwa hasil akurasinya adalah 90%, F1 skornya ada 0,88, AUC-nya ada 0,97 dan CC 24 MB. Kemudian di sini saya menggunakan metode lain yaitu ada Resnet. Jadi di sini Resnet digunakan sebagai baseline untuk memvalidasi keunggulan MobileNet V2 ini. Di sini kita melakukan training pada pada ResNet. Sudah selesai trainingnya, kemudian kita evaluasi ResNetnya. Di sini ada matrix dan kurvanya. Sini ada hasilnya. Untuk hasilnya di sini ada akurasinya ada untuk ResNet ada 60%, 62%, untuk F1 score-nya ada 0,51, untuk AUC-nya ada 0,88 serta SS-nya 200 MB. Jadi MobileNet V2 tuh masih lebih bagus dari ResNet. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi analisis menggunakan GrabCam. Jadi tujuan ini adalah memahami fitur visual apa yang nanti diperhatikan MobileNet versus ResNet saat mengklasifikasi setiap kelas bencana alam. Jadi nanti akan menjawab apakah model fokus pada area yang semantically relevan. Di sini kita ada fungsi guard untuk kedua modelnya. Kemudian kita visualisasi gap-nya per kelas pada MobileNet dan V ResNet. Di sini hijau berarti sebentar dan merah itu salah. Nah, di sini. Kemudian yang selanjutnya kita menganalisis kuantitatif grabcam. Di sini untuk kontribusi skornya per kelasnya di sini ada untuk yang biru itu ada MobileNet dan yang orange itu ada ResNet. Di sini untuk MobileNet lebih tinggi yaitu 3,4, hampir semuanya lebih tinggi kecuali untuk bagian fire disaster lebih unggul ResNet. Kemudian yang ketiga ada kontribusi eh, optimize per kelas.
Jadi untuk masalahnya di sini ada untuk default eh, threshold 0,5 itu tidak optimal. Jadi untuk dataset imbalance solusinya ini adalah optimal threshold per kelas menggunakan kurva ROC. Jadi dampaknya ini meningkatkan recall kelas minoritas tanpa mengubah arsitektur. Jadi, kemudian melakukan evaluasi antara optimal versus yang default. Nah, di sini terlihat bahwa threshold lebih bagus dari untuk akurasi ya. Lebih optimal 90% dan 0,858. Kemudian untuk per kelas dan defaultnya ini. Kemudian untuk visualisasi dari thresholdnya tuh, nah di sini ada untuk yang merah tuh default dan yang hijau tuh optimal. Jadi untuk yang default tuh sampai yang optimal tuh tidak beda jauh sih. Jadi tidak terlalu banyak perbandingan kecuali pada bagian per kelasnya. Di sini untuk damage infrastrukturnya lebih tinggi. Kemudian di sini untuk tabel ringkasannya, jadi untuk tabel perbandingan antara Mobile Nets dan ResNet seperti ini. Untuk yang akurasi lebih bagus Mobile Net. Untuk yang test loss, ya hampir semua, semua malah lebih bagus Mobile Net ketimbang ResNet. Kemudian grafik perbandingan komprehensif seperti ini. Jadi ini perbandingan ada metrik utama, perbandingan efisiensi kuantitatif, ada studi baru Venn layer, ada mobil net solid versus ResNet desert. Kemudian ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya berarti untuk yang pertama tuh ada ablation study. Jadi konfigurasi terbaik itu adalah konfigurasi 30 layer. Kemudian yang kedua tuh untuk kelas imbalance. Jadi kita meningkatkan recall kelas minoritas secara signifikan. Kemudian ada Graham card di sini. Jadi mobile net rata-rata yang lebih rendah, jadi lebih fokus. Kemudian untuk entropinya ada 32.681. Jadi mobile net di sini lebih interpretatif dan terfokus timbang ResNet. Kemudian nanti ada threshold optimization. Jadi di sini untuk threshold, jadi per kelas itu meningkatkan performa tanpa mengubah model. Oke. Kita akan masuk ke dalam, kita akan mereview paper yang tadi sudah saya tampilkan di awal. Jadi untuk paper ini judul klasifikasi citra bencana alam multi kelas menggunakan mobil net V2 dengan application study fine-tuning dan class imbalance handling. Di sini ada untuk pendahuluan. Kemudian untuk tinjauan pustaka di sini ada arsitektur mobilnet V2, ada transfer, learning dan fine-tuning, dan kelas imbalance. Kemudian ada kelas imbalance dan kelas klasifikasi citra. Kemudian ada interpretasi model, menggunakan GrabCam, setelah optimasi thresholder. Terus ada ResNet sebagai baseline. Kemudian di sini untuk metode penelitian di sini yang pertama ada datasetnya. Untuk datasetnya seperti tadi sudah ditampilkan. Jadi untuk gambar datasetnya udah ada augmentasi data. Jadi kemudian ada pembagian datasetnya di sini yang sebelumnya apa yang pada proses sebelumnya ditemukan bahwa fine tuning 30 terbaik. Kemudian ada penanganan kelas imbalance, ada arsitektur model akhir, ada analisis grab cam, ada optimasi threshold dan seterusnya. Kemudian untuk hasilnya ini tadi hasil keempat ininya, keempat konfigurasi yang paling bagus tuh kan yang 30 layer. Ada kurva training dari mobile net yang utama tadi yang sudah ke 30 layer. Kemudian di sini ada perbandingan antara mobile net
dan ResNet lebih cepat, lebih cepat mobile net. Kemudian di sini ada analisis metrik, jadi menampilkan dua konflik metrik perbandingan yang kiri ini mobile net, yang kanan tuh ResNet. Jadi untuk analisis ini menunjukkan bahwa mobile net itu lebih berhasil mengurangi kesalahan klasifikasi antara kelas yang memiliki kemiritan visual tinggi seperti damage infrastruktur dan lens datar. Kemudian di sini ada analisis guard cam. Jadi untuk visual ini kita membuktikan bahwa model mobile net video ini yang diusulkan berfokus pada area yang relevan. Kemudian di sini ada analisis optimasi threshold antara untuk setiap kelas. Kemudian untuk kesimpulan, jadi kesimpulannya adalah ini mengusulkan sistem klasifikasi citra bencana alam multi kelas yang berbasis mobile V2 dengan 4 kontribusi teknis, yaitu ada abilitas tadi trading, fine tuning, ada imbalance, ada hard cam, dan threshold. Kemudian untuk daftar pustakanya seperti ini. Oke, cukup mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.